Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Dikri Tekno Info, channel yang membahas edukasi, teknologi, dan informasi. Bersama saya, Dikri Nur Cahya. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semangat belajar. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Komputer. Sistem komputer ini ada di bab 4 buku mata pelajaran Informatika SMA kelas 10. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi sistem komputer ini bersumber dari buku paket Informatika terbitan Kementerian Pendidikan. Nah, Sobat Tekno, tujuan pembelajaran untuk elemen sistem komputer di kelas 10 diantaranya siswa mampu menjelaskan peran sistem operasi, menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data, menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kata kunci yang ada dalam buku paket tersebut diantaranya adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, storage, sistem operasi atau operating system, interaksi manusia dengan komputer, dan kolaborasi komponen membentuk sistem komputer. Kemudian, sistem komputer ini kaitannya dengan bidang pengetahuan lain, diantaranya adalah jaringan komputer dan internet atau disingkat JKI, teknologi informasi dan komputer atau disingkat TIK, analisis data atau disingkat AD, dan algoritma pemrograman. Kemudian, materi-materi yang dipelajari dalam sistem komputer ini antara lain 1. Komputer dan komponen penyusunnya. 2. Interaksi manusia dan komputer. 3. Kolaborasi dalam sistem komputer. 4. Sistem operasi. 5. Bagaimana komputer bekerja. Kelima ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah materi komputer dan komponen penyusunnya. Di sini ditampilkan sebuah gambar. Ada yang pertama alat input, kemudian menuju ke unit pemrosesan utama atau disebut Central Processing Unit. Di dalam Central Processing Unit ini ada unit control atau control unit atau sering disingkat CU. Kemudian juga ada unit aritmatika logika atau disingkat ALU, Arithmetic Logical Unit. Kemudian di dalam CPU ini juga ada unit memori. Kemudian yang terakhir ada alat output. Nah, penjelasannya secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar,
teks, suara, maupun video. Secara sederhananya, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan atau input, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Gambar umum sebuah komputer ada seperti gambar yang ditampilkan ini, di mana data misalnya adalah teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari piranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit ini ya, atau CPU, untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang direpresentasikan melalui piranti keluaran atau alat output. Masih di komputer dan komponen penyusunnya, bahwa sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, perangkat keras atau yang disebut hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau yang disebut software. Yang ketiga adalah pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 komponen tersebut. Yang pertama kita bahas adalah perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, speaker, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau yang disebut software. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengguna atau sering disebut brainware atau user. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contohnya programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Itulah 3 komponen penyusun komputer. Selanjutnya, Sobat Tekno dimanapun Anda berada, kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ini berdasarkan ukurannya akan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 6 jenis yang disebutkan di buku Informatika SMA kelas 10 terbitan dari kementerian ini. Yang pertama adalah jenis mikrokomputer atau komputer mikro. Yang kedua, komputer personal atau PC, personal komputer. Yang ketiga, mini PC. Yang keempat, mini computer. Yang kelima, komputer mainframe. Yang keenam, super komputer. Kita akan bahas satu persatu. Nah, Sobat Tekno,
Yang pertama akan kita bahas adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer ini memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh, ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Jadi, smartphone yang Anda gunakan sehari-hari maupun tablet itu masuk ke dalam mikrokomputer. Diwakilkan oleh gambar ini. Di sini juga ada ultrabook. Ultrabook ini sejenis laptop, namun ketebalannya tipis, di bawah 2 cm, seperti yang saya tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, dari jenis-jenis komputer itu ada komputer personal atau PC. Orang-orang sering menyebutnya PC, personal computer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Contohnya ada di gambar ini, yaitu desktop PC. Desktop PC ini biasanya ditaruh di meja. Yang kedua, laptop. Laptop itu untuk istilah komputer yang dapat dijinjing dan dibawa-bawa. Ya, laptop ini lebih tebal dibandingkan ultrabook. Makanya secara segi ukuran dimasukkan ke dalam jenis komputer yang kedua, yaitu komputer personal. Sobat Tekno, sekarang kita bahas yang jenis-jenis komputer ketiga, yaitu mini PC. Mini PC ini merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Bentuknya seperti ini. Contohnya adalah NUC dari Intel. Bentuknya seperti ini dan ukurannya kurang lebih seperti ini. Ada gambar tangan dan dia di atasnya seperti ini. Kecil ya, mini PC. Kemudian jenis komputer yang keempat yaitu mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Meskipun namanya mini, tapi sebenarnya dia disimpan dalam bentuk lemari seperti ini. Nah, contohnya dari jenis komputer jenis mini komputer ini adalah PDP-8E mini komputer system. Selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Contohnya adalah IBM Z System Z13. Gambarnya seperti ini. Dilihat saja ukurannya, di belakangnya itu ada jendela. Ukurannya besar. Sobat Tekno, kita lanjut ke jenis komputer yang terakhir, yaitu superkomputer. Nah,
Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS, Floating Point Operating per Second. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar. Misalnya adalah NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Contohnya adalah komputer Sierra ATS-2 supercomputer. Nah, Sobat Tekno dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki ke materi yang kedua dari sistem komputer, yaitu interaksi manusia dan komputer. Materi ini dapat Anda lihat juga di buku informatika terbitan Kementerian Pendidikan halaman 69. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Nah, berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Di antaranya seperti berikut ini. 1. Berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah, Command Line Interface atau CLI. 3. Melalui suara atau audio. 4. Melalui gambar atau video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Inilah berbagai macam interaksi manusia dan komputer. Kita akan membahasnya satu persatu. Sobat Tekno, kita akan membahas yang pertama, yaitu berbasis GUI. Interaksi manusia dan komputer yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Apa itu GUI? GUI merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis. Menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button dan text box, radio button untuk satu pilihan, atau checkbox untuk banyak pilihan. Bisa diwakilkan dari gambar yang tampil ini. Ada A, yaitu ikon pada ponsel seperti ini. Kemudian B, menu-menunya seperti ini. Ada C, yaitu dialognya seperti ini. Misalnya ada save your change to this file. Nah, ini dialog. Ada text box dan button juga di sini. Ada misalnya save, don't save atau cancel. Kemudian ada checkbox dan radio button seperti yang diwakilkan oleh gambar D ini, informasi pribadi, misalnya seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau disebut CLI ya. Nah, pada sistem operasi berbasis CLI ini,
merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Misalnya dalam tampilan ini adalah command prompt. Di sini akan diketikkan perintah-perintah berupa teks, bukan lagi icon-icon seperti sebelumnya, seperti pada GUI yang tadi. Ini adalah contoh antarmuka berbasis perintah atau CLI. Selanjutnya adalah melalui suara. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Saya kira untuk penjelasan ini sangat jelas. Berikutnya, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Misalnya, selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Misalnya adalah keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Nah, Sobat Tekno, setelah kita memahami interaksi manusia dan komputer, sekarang kita menuju materi yang berikutnya. Masih dalam sistem komputer, kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Contohnya seperti ini. Ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software akan bergantung pada software yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari materi yang berikutnya dari sistem komputer, yaitu sistem operasi. Nah, di sini ada berbagai macam gambar, ikon-ikon dari sistem operasi yang sebagian sudah familiar oleh kita semua. Contoh di sini ada Microsoft, ada Linux, ada Mac, ada Android, ada BlackBerry, ada Bada, ada iOS, ada Unix, ada Palm, ada Solaris, ada FreeBSD, ada Symbian Operating System, ada MS-DOS. Mungkin yang familiar untuk kita biasanya ada Microsoft dan Linux serta Mac ya. Oh, ini ada lagi yang Android dan iOS. Ini mungkin yang sangat familiar untuk kita ya. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan,
mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, sistem operasi bisa Anda amati dan baca di halaman 72. Nah, Sobat Tekno, kita lanjutkan materi sistem operasi. Semua program komputer termasuk sistem operasi dimuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Program menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja biasanya disebut sebagai booting. Nah, pada saat booting ini, semua komponen perangkat keras dalam komputer itu akan dibangunkan. Dalam proses booting ini ada 5 langkah penting sebenarnya. Yang pertama, daya power itu dihidupkan. Yang kedua adalah power on self test atau sering disebut POS ya. Kemudian yang ketiga ada memuat BIOS, yaitu Basic Input Output System. Berikutnya adalah memuat sistem operasi, dan terakhir perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Nah, Sobat Tekno, fungsi sistem operasi secara detail bisa disebutkan di sini atau bisa Anda baca di buku paket halaman 73. Di antaranya adalah 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file, di antaranya copy, save, sort, delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Nah, sistem operasi terdiri atas komponen-komponen dengan peran masing-masing. Jadi Sobat Tekno, sistem operasi itu terdiri atas komponen-komponen dengan tugas dan perannya masing-masing seperti disebutkan di sini. Berikut ini kalian akan lebih memahami salah satu fungsi dari sistem operasi dengan menjalankan tugas scheduler atau penjadwalan yang mirip dengan tugas-tugas manusia menangani pekerjaan. Ya, kita semua sering mendengar istilah multitasking. Nah, apa itu multitasking? Kita akan membahasnya dan mudah-mudahan penjelasannya mudah agar bisa dipelajari oleh Anda semua dengan baik dan benar. Multitasking. Kita tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus.
misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali melihat handphone, menengok handphone ya. Atau misal menyapu sambil mendengarkan musik, bahkan kadang ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan multitasking. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya pun belum tentu baik. Misalnya, belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian sehingga kalian tidak belajar dengan baik. Belajarnya tidak fokus tentunya jika multitaskingnya seperti ini. Nah, selanjutnya bahwa sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Misalnya seperti itu, ini dilakukan bersama-sama. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin atau disingkat RR. Sebenarnya ada banyak penjelasan mengenai algoritma yang lain selain round robin. Namun kali ini kita akan fokus di penjelasan algoritma round robin. Apa itu round robin? Di sini sudah dituliskan, round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses atau proses scheduler dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR ini ditentukan suatu slot waktu atau time slice yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas. Selanjutnya, misalnya jika slot waktunya adalah 100 milidetik atau millisecond atau sering disingkat ms, dan job 1 membutuhkan total waktu 250 ms untuk menyelesaikannya. Penjadwal RR akan menangguhkan pekerjaan setelah 100 ms dan memberikan waktu pada pekerjaan lain di CPU. Setelah pekerjaan lain memiliki bagian yang sama, yaitu masing-masing 100 ms, job 1 akan mendapatkan alokasi waktu CPU lain dan siklus akan berulang. Proses ini berlanjut hingga pekerjaan selesai dan tidak membutuhkan waktu lagi di CPU. Misalnya seperti ini. Job 1 membutuhkan waktu 250 ms untuk dapat diselesaikan. Dengan slotnya adalah 100 millisecond atau 100 ms. Alokasi pertama adalah 100 ms. Alokasi kedua adalah 100 ms. Alokasi ketiga adalah 100 ms. Tetapi job 1 selesai dan diakhiri dan ada lebihan 50 ms. Jadi waktu CPU untuk job 1 adalah 250 ms. Intinya seperti ini, bahwa dalam RR itu disediakan slot waktu, dan contoh di sini adalah 100 ms, itulah slot waktu atau rentang waktu, batas waktu adalah 100 ms. Nah, di sini diberikan job 1 itu membutuhkan 250 ms
Padahal slotnya adalah hanya 100 ms. Makanya di sini ada alokasi pertama yaitu 100. Dia akan mengerjakan yang 250 itu, tapi diambil 100 dahulu. Kemudian alokasi kedua 100 lagi. Alokasi ketiga 100 lagi. Tapi di alokasi ketiga ini hanya 50 ms. Nah, ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan RR scheduler ini. Algoritma pertama, dengan algoritma ini CPU tidak pernah berhenti. Yang pertama, selama periode satu slot waktu atau kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrian, ambil berikutnya. Di akhir satu kuantum, antrikan kembali, ambil giliran berikutnya. Itu algoritma pertama. Nanti Anda semua akan lebih paham di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah algoritma kedua. Selama periode satu kuantum, jika ada job selesai, hapus antrian, tunggu sampai akhir kuantum. Yang kedua, di akhir suatu kuantum, antrian kembali, ambil giliran berikutnya. Nah, Sobat Tekno, yang membedakan dari algoritma pertama dan algoritma kedua adalah di sini, ditunggu sampai akhir kuantum. Atau kalau di sini ambil berikutnya. Itulah bedanya. Selanjutnya Anda akan lebih paham dengan melihat simulasi penjadwalan proses ini. Bisa Anda cermati di buku paket informatika SMA kelas 10 di halaman 78. Tabel berikut menunjukkan waktu kedatangan dan waktu eksekusi dari beberapa proses dengan slot 100 milisecond dan eksekusi dari proses-proses tersebut. Nah, misalnya Sobat Tekno diberikan waktu kedatangan dan eksekusi proses dengan kuantum 100 milisecond seperti ini. Tabel di kolom pertama itu ada proses, di kolom kedua ada waktu kedatangan, di kolom ketiga ada eksekusinya, waktu eksekusi. Misalnya ada P0, waktu kedatangannya adalah 0 dan waktu eksekusinya adalah 250. Ada proses P1, waktu kedatangannya adalah 50. Waktu eksekusinya 170. Di P2 ini waktu kedatangannya 120. Waktu eksekusinya 70. Dalam milisecond ya, dalam milidetik. Proses ketiga dan seterusnya sampai proses terakhir. Di sini ada P5. Waktu kedatangannya 350. Waktu eksekusinya dalam milisecond ada 50. Sehingga total waktu eksekusinya adalah 770. Nah, untuk dapat memahami proses itu, proses RR-nya, kita bisa lihat di tabel simulasi penjadwalan proses. Di sini juga ada deskripsi kejadian. Bisa Anda lihat di halaman 78. Mari kita simak bersama-sama, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Oke, kita lihat di waktu 0, waktu kedatangan 0, prosesnya disebut sebagai P0, maka
waktu kedatangan ini, P0-nya di sini, antriannya di sini, dan penjelasannya, kejadiannya di sini. P0 datang langsung diproses ya, karena saat ini itu antriannya hanya ada P0, maka dia langsung diproses. Kemudian di waktu 50 itu datang P1, maka P1 diletakkan di setelah P0. Penjelasannya di sini. P1 datang masuk antrian. Nah, ini gambarnya di sini. P0 ini kan sedang diproses ya. P1 datang di waktu 50, dia akan masuk ke antrian. Nah, selanjutnya di waktu 100. Ingat bahwa kuantumnya atau slot waktunya adalah 100 milisecond, 100 milidetik. Sehingga di 100 ini P0-nya akan berhenti atau diantrikan. Sama seperti penjelasan yang sebelumnya, bahwa dalam kurun waktu tertentu atau slot waktu itu prosesnya akan diantrikan kembali. Sehingga di tabel ini di waktu 100 P0-nya akan diantrikan, sedangkan P1 yang baru datang di waktu 50 itu diproses. Penjelasannya lurus ini, penjelasannya ada di sini. P1 diproses, P0 diantrikan kembali. Nah, selanjutnya ada P2 datang seperti ini nih. P2 datang di milisecond 120. Nih, digambarkan seperti ini. 120. Di sana P2 baru datang, sehingga dimasukkan dalam antrian yang belakang ini, karena sebelumnya ada antrian P0 dan sedang diproses P1-nya. Keterangannya ada di sini. P2 datang masuk antrian. Ini ya. Makanya P1-nya ada di depan, karena P1 itu sebenarnya masih diproses karena waktunya adalah 170, sedangkan dia P1-nya itu diawali dari ini. Nah, 100 ini. 100 ini ke 120 itu baru 20. Padahal waktu eksekusinya itu adalah 170. Ya, ini digambarkan seperti ini. P1 di 100, P1 di 120 dan P1 170. 100 ke 70 ini baru 70 waktunya ya. Padahal P1 waktu eksekusi yang diperlukan adalah 170. Sehingga ini nyicil ya, nyicil baru 70. Kenapa nyicil? Karena waktu berikutnya adalah 200. Ini sudah masuk ke kuantum, yaitu 100 ms. Setelah 200 ini, maka yang diproses selanjutnya antrian P0. Lihat seperti ini nih. P0, P2, P3. Ini P0, P2, P3 masuk ke sini. Tinggal ditulis ya. P0 akan diproses. Dan dalam waktu yang sama 200 ini kedatangan proses yang P4 seperti ini. P4 waktu kedatangannya adalah 200. Di sini sebenarnya sudah dituliskan ya. Hanya saja banyak anak yang membaca buku itu bingung, perlu penjelasan lebih. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami ya. P0 diproses,
P4 datang, masuk antrian. Tentunya masuk antrian itu taruh di paling belakang. Mengantri ya, dia itu mengantri, ayo belakang, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan, itu dari tabel ini sebenarnya kita bisa melihat kuantumnya itu 100-100. Contoh, 100 pertama ini, 100 kedua ini, 100 ketiga ini, dan seterusnya ya. 100 berikutnya berarti di sini ya, di sini, dan seterusnya sampai akhir dari proses ini. Misalnya yang tadi di proses ke 200 ini, P0 kan kembali dia diproses karena sebelumnya sudah diproses nih, dia dapat 100, padahal waktu eksekusinya itu dia 250, dia sudah nyicil 100, diproses kembali di sini 100 lagi karena berikutnya 300, yaitu masuk ke kuantum yang berikutnya, ketiga kalau salah ini, dia nyicil lagi 100. Setelah itu P0 ini berhenti, gantian ya, gantian yang dipanggil adalah P2. Nah, P2 ini diproses, sedangkan P0 tadi antri ke belakang ya, ke belakang, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita lihat fokusnya di P0 misalnya ya, P0 itu udah nyicil yang pertama di sini 100, P0 kedua di sini 100, P0 yang berikutnya di sini nih. Nah, di sini dia nyicil terus dan antri secara bergantian sehingga waktunya itu kosong. Di sini tercantum waktu 770, yaitu P4 akan selesai, dan itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi semua proses. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita itu sedang bercerita atau menjelaskan tentang multitasking, yaitu bekerja atau melakukan aktivitas secara bersama-sama. Sebenarnya tidak bersama-sama ya, namun secara bergantian, tapi itu waktunya sangat cepat. Nah, para sobat tekno dimanapun Anda berada, inilah sebenarnya proses yang ada dalam pemakaian CPU. Seperti ini misalnya, P0 ada di kuantum yang pertama ini, kemudian masuk kuantum kedua, dia akan memproses P1. Kuantum yang ketiga, dia memproses P0 kembali. Kuantum yang keempat, dia akan memproses P2. Karena seperti tadi adalah ada kedatangan waktu kedatangan dari proses itu. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini sampai waktu yang 770, yaitu proses keempat. Selanjutnya, perancang sistem dapat mengatur kuantum yang optimal jika perilaku pekerjaan yang harus ditangani oleh komputer diketahui. Ini membutuhkan berpikir komputasional ya, seperti pada pembahasan bab 2 dalam buku informatika ini. Pada komputer personal hal ini tidak penting. Namun dalam sebuah sistem komputer mainframe atau sistem komputasi dengan banyak mesin yang melayani banyak pengguna dengan karakteristik masing-masing, mengoptimasi pelaksanaan pekerjaan
menjadi sangat penting. Ya, bayangkan sajalah, komputer mainframe itu akan melayani banyak klien. Dan kalau banyak klien itu multitaskingnya tentunya bisa kita bayangkan banyaknya seperti apa. Dan itu akan menjadi pekerjaan yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara komputer itu bekerja. Sobat Tekno dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah memasuki materi yang kelima ya, cara komputer bekerja. Oke, kita di sini sudah ada tampilan komponen internal pada komputer. Anda bisa lihat di halaman 79. Penjelasannya seperti berikut. Pemroses pada kotak besar yang ini ya, menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Ini ya, ditunjukkan oleh panah ini. Komponen pada pemroses atau kotak besar terdiri atas prosesor, yaitu CPU, yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Ya, untuk floppy drive ini sekarang kurang populer, ya, tidak populer malah. Dan digambarkan seperti ini. Ini tanda panahnya, piranti masukan ya. Kemudian diproses, kemudian mengeluarkan atau dikeluarkan melalui output device. Oh maaf, input atau perangkat masukan itu ada di sebelah sini. Maaf. Input device masuk ke sini. Kemudian menghasilkan keluaran melalui port. Ini port, yaitu output device. Selanjutnya, masih dalam cara komputer bekerja, lebih sederhananya seperti ini, seperti gambar ini, atau sering disebut komputer working flow. Ini akan lebih simpel ketimbang yang tadi. Mulai dari input, kemudian diproses, kemudian output. Sudah singkat. Sedangkan diproses itu dia akan melewati storage atau penyimpanan. Penyimpanan ini dibagi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage itu terdiri dari RAM, ROM, dan EEPROM. Sedangkan secondary storage itu ada DVD, hard disk, USB flash drive, dan lain sebagainya. Sekali lagi, mulai dari input, kemudian diproses. Proses ini melalui storage. Storage ini ada primary storage dan secondary storage yang kemudian akan dikembalikan lagi, kemudian menghasilkan output atau keluaran. Inilah cara komputer bekerja. Kemudian lebih spesifik lagi, kita akan membahas mengenai Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU terdiri atas dua bagian yang penting, yaitu CU atau Control Unit dan ALU, Arithmetic Logic Unit.
Dan setiap bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, ini ada tampilan gambar yaitu processing dalam Central Processing Unit atau unit data proses pusat ya. Nah, para sobat tekno dimanapun Anda berada, itulah gambar awal dari CPU yang di dalamnya itu ada yang bernama CU atau Control Unit dan ALU, Arithmetic Logic Unit. Kemudian bagaimana CPU ini menjalankan instruksi program? Bagaimana CPU menjalankan perintah program? Bisa dijelaskan melalui gambar ini. Oke, mari kita periksa cara unit pengolah pusat CPU ini dalam hubungannya dengan memori. Ini ya, memori. Menjalankan program komputer, kita akan melihat bagaimana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1000 detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1000.000.000 detik. Itulah superkomputer. Di sini ditampilkan gambar siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja. Inilah siklusnya ya. Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpan sekunder, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sebelah kiri, setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan melakukan 4 langkah untuk setiap instruksi, yaitu unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Ini. Yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya, dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU di sini ya. 2 langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu 1. Selanjutnya, yang ketiga, unit aritmatika logical unit menjalankan instruksi aritmatika atau logika di sini. Artinya, ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, unit aritmatika logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4
bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Nah, Sobat Tekno, unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kombinasi waktu 1 dan waktu E disebut siklus mesin. Pada gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan instruksi yang melalui siklus mesin. CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Nah, para sobat Tekno dimanapun Anda berada, pada gambar ini sudah dijelaskan tadi prosesnya atau langkah-langkah di setiap instruksi. Ada 4 langkah yang baru saja kita cermati untuk proses perjalanan dari instruksi program ini. Sobat Tekno, kita lanjutkan lagi bahwa lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data itu diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya setiap lokasi memiliki nomor alamat seperti locker, ya, kotak penyimpanan. Di perpustakaan itu ada kotak penyimpanan atau di sekolah-sekolah. Seperti kotak penyimpanan memiliki nomor yang tetap. Isi kotak penyimpanan bisa berbeda di suatu waktu. Bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler tempat minum. Nah, penjelasan ini itu difokuskan untuk memori. Makanya di sini dituliskan pada memori dapat tersimpan instruksi program dan juga data. Bagaimana kontrol unit bisa membedakannya? Kalau kita pikirkan kan seperti itu ya. Bagaimana sih kontrol unit bisa membedakannya? Dan jawabannya saya kutip dari buku paket informatika seperti ini. Jadi digambarkan itu seperti kotak penyimpanan di perpustakaan atau di sekolah. Sobat Tekno, kita lanjutkan materi masih di cara komputer bekerja. Dan masih dalam pertanyaan bagaimana kontrol unit itu bisa membedakan pada memori yang tersimpan instruksi program dan juga data karena saking banyaknya. Nih, seperti halnya kotak penyimpan, memori bisa berisi instruksi atau data. Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru. Demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru, tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti kotak penyimpan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran byte. Inilah gambar yang ditunjukkan seperti kotak penyimpanan. Memory address itu seperti kotak surat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini ya. Ini kan seperti locker gitu ya. Kita lanjutkan. Sobat Tekno,
tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Ini bisa dijelaskan dari sini. Penjelasannya ada di sebelah kiri ini. Control unit akan mengambil instruksi atau istilahnya adalah fetch. Kedua, control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa. Misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Dan ingat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan menyimpan atau mengirimkan data ke input atau output device. Ketiga, arithmetic logic unit akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan dalam register. Yang keempat, arithmetic logic unit menjalankan instruksi. Seperti inilah siklus ambil dan jalankan atau yang sering disebut fetch execute cycle. Ini ya, fetch execute cycle. Dari sini mutar, kemudian dikembalikan lagi. Sobat Tekno akan lebih paham di penjelasan berikutnya. Nah, timbul pertanyaan, tahukah Anda bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Ini saya kutip dari buku paket. Berikut ini gambaran memori dan register dari sebuah mesin ciptaan Mr. Algo. Jadi yang membuat konsep seperti ini itu adalah Mr. Algo. Alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode heksadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan dapat berisi data. Misalnya, mesin ciptaan kalian memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat AAA1 sampai dengan AAA4 seperti ini. Dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat reg1 dan reg2 yang diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Seperti ini ya. Sebetulnya semua data akan disimpan dalam bentuk biner seperti yang telah dipelajari di jenjang SMP. Namun demikian, untuk kemudahan membaca, data semua ilustrasi data tetap dituliskan dalam besaran desimal. Nah, Sobat Tekno, inilah ciptaan dari Mr. Algo ya, seperti ini. Kita akan lanjutkan agar lebih paham. Sekarang kalian akan mensimulasikan fetch instruction cycle tersebut untuk menjalankan instruksi perhitungan aritmatika sederhana sebagai berikut, yang semula ditulis dalam bahasa yang lebih dipahami manusia, yaitu bahasa tingkat tinggi. Seperti ini, X 200, Y sama dengan 100, jumlah sama dengan X plus Y, dan print jumlah. Perhatikan baik-baik di sini ya, ada 4 baris. Kita ulangi, X sama dengan 200, Y 100, jumlah X plus Y, print jumlah. Kita lanjutkan.
Mesin konseptual sederhana menjalankan beberapa instruksi bahasa mesin sebagai berikut untuk menjalankan program di atas. Nah, mesin konseptual ini misalnya seperti ini. Mesin konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori, yaitu dalam variabel X dan Y. Sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 ini, dan nilai variabel Y disimpan dalam AAA2 ini, dan nilai variabel jumlah akan disimpan dalam alamat AAA3 ini. Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Jadi disingkatnya itu seperti ini penjelasan yang tadi saya sampaikan. Simpan 100 AAA1, simpan 200 di AAA2. Salin AAA1 reg 1, salin AAA2 reg 2. Tambah reg 1 reg 2, salin reg 2 ke AAA3. Kemudian yang terakhir print atau cetak AAA3. Anda akan melihat gambar ini, kutipan gambar ini ada di buku paket halaman 85. Mapel Informatika, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita lanjutkan agar lebih mudahnya. Masih di mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Argo ini. Kita tadi sudah membaca ini, kemudian digambarkan melalui ilustrasi sebagai berikut ini. Dalam tabel ini ya, ini akan lebih mudah untuk menjabarkan apa yang tadi dijelaskan atau yang di buku dijelaskan di halaman 84. Misalnya instruksi di tabel ini ada 3 kolom, yaitu instruksi, kolom kedua ada penjelasan, dan kolom terakhir adalah peta, memori, dan CPU. Pada instruksi yang pertama itu simpan 100 di AAA1. Penjelasannya adalah menyimpan data 100 ke dalam memori dengan alamat AAA1. Nah, ini kalau peta memorinya itu seperti ini. Dan di AAA1 itu berisi 100. Nah, ini gambarnya kecil, jadi kurang jelas di sini bahwa ada angka 100 di sini. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, nah di sini di AAA1 itu berisi angka 100 di sini ya. Kemudian di AAA2 ini ada 200, angka 200. Dan kalau kalian ingat itu ada penjumlahan ya. Dari sini, karena ini adalah memori, maka penjumlahannya itu tidak di sini, melainkan itu ada di tugasnya ALU. ALU di sini ada di dalam CPU yang memiliki 2 register. Jadi nanti penjumlahannya di sini, bukan di sini. Ya, saya ulangi, di AAA1 ini ada 100. AAA2 ada 200. Ini akan dikopikan ke reg 1 dan reg 2, yaitu ini 100, ini
200 ya. Saya ulangi, di rek 1 adalah 100, di rek 2 adalah 200 ya. Disinilah terjadi penjumlahan, yaitu 100 tambah 200 menghasilkan 300, dan angka 300 itu akan dituliskan di rek 2. Saya ulangi, angka 300 akan dituliskan di rek 2. Kemudian ini tugasnya register adalah menghitung ya, karena register ini ada di CPU. Angka 300 ini kemudian dilemparkan menuju ke AAA3, yaitu dalam memori. Dari AAA3 inilah angka 300 yang akan di-print, atau di sana tertulis print AAA3. Kita kembali ke penjelasan yang tadi. Karena ini gambarnya kecil sehingga saya kembali tadi ke slide yang tadi. Ini seperti ini, sama persis ya. Bisa dilihat dari sini. Simpan 100 di AAA1 ini. Nah, ini. Simpan 200 di AAA2 ini. 100 dan AAA2-nya itu di sini. 100 dan 200. Kemudian salin AAA1 ke rek 1. Jadi 100-nya itu disalin di sini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya salin yang angka 200 di AA2 itu ke rek 2. Kemudian di sini ada perintah tambah rek 1 dan rek 2. Ini terjadi di register atau CPU. Berarti di sini nih, tambah rek 1, rek 2, menambahkan data pada alamat rek 1 dan data pada alamat rek 2, dan mesin akan menyimpan hasilnya pada alamat rek 3. Hasilnya pada alamat rek 2. Nanti penjelasannya ada ya. Jadi maksudnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, rek 1 dan rek 2 masing-masing angkanya adalah 100 dan 200. Di sanalah terjadi penjumlahan. Sedangkan hasilnya akan diletakkan di rek 2, yaitu 300. Kemudian dari keluaran penjumlahan ini, yaitu 300 ini, akan disalinkan menuju ke AAA3 yang berada di memori. Makanya di sini ada salin rek 2 ditempatkan ke AAA3, dan rek 2 ini sudah menghasilkan angka 300. Ya kan? Kemudian yang terakhir baru print AAA3 yang menghasilkan angka 300. Silakan bagi Sobat Tekno bisa sambil menyimak membuka buku paket di halaman 85 agar lebih jelas dan lebih mudah lagi untuk dipahami. Sobat Tekno, penjelasan tadi mengenai kenapa penjumlahannya itu ada di hasil penjumlahannya itu ada di register 2, itu bisa juga Anda baca di buku paket halaman 86 ya. Itu penjelasannya bahwa rek 1 dan rek 2 ada dua register ya. Ada dua register itu masing-masing ada hubungannya dengan si pembuat, yaitu Mr. Alco ya. Pembuat itu membuat dua register, jadi yang hasilnya itu diletakkan di register 2. Mungkin saja ada orang yang menciptakan mesin konseptual lain yang mempunyai tiga register. Seandainya mesin mempunyai 3 register, bisa saja hasil penjumlahan disimpan pada register ketiga. Jumlah register dan bagaimana operasi dilakukan
serta hasil operasi aritmatika disimpan itu ditentukan oleh pembuatnya, yang merupakan spesifikasi dari mesin itu sendiri. Nah, sobat Tekno, kita juga sebenarnya dapat menciptakan mesin konseptual yang sangat sederhana, seperti contoh ini. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual yang sederhana, yaitu hanya memiliki satu register untuk menampung data yang biasanya disebut akumulator, karena semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Perintah tambah dilakukan dengan menambahkan data yang diambil dari memori ke satu-satunya register itu. Kalau yang tadi kita bahas itu kan ada 2 register ya. Nah, sekarang kita coba membuat konseptual yang sederhana dengan satu register yang disebut akumulator. Nah, misalnya seperti ini nih. Ada 2 tabel. Kolom pertama instruksi, kolom kedua hasil. Akan lebih paham di penjelasan tabel berikutnya. Nah, ini misalnya. Anda juga bisa sambil menyimak ya di halaman 86, itu ada di baris bawah. Untuk menambahkan 100 dan 200, instruksi yang dilakukan oleh mesin dengan satu akumulator atau satu register yang hanya memiliki 4 alamat memori. Bisa digambarkan seperti di bawah ini ya. Masih sama pakai AAA1, AAA2, AA3, dan AAA4. Seperti ini. Misalnya adalah input 100 AAA1, ya berarti 100-nya di AAA1. Yang kedua, instruksi yang kedua adalah input 200 di AAA2. Ini diletakkan di sini, sama seperti awal tadi. Kemudian di sini mulai membedakan ya. Load AAA1, artinya yang AAA1 itu sudah dikopikan ke akumulator ke sana 100. Kemudian tambah AAA2 sehingga hasilnya itu sudah diletakkan di akumulator ya. Karena hanya satu-satunya di situ ya. 100, 200 kemudian ditambahkan, hasilnya pun akan ditampilkan di satu akumulator ini. Setelah itu akumulator ini akan diletakkan di AAA. Ini tidak ditampilkan ya. Hasilnya ini ada di ternyata hasilnya ini ada di akumulator yang ini yang terakhir ya. Makanya di sini outputnya adalah 300. Jadi dari data akumulator sesuai dengan penjelasan yang ini, outputnya data akumulatornya itu langsung dikirim ke perangkat keluaran. Jadi kalau kita bedakan, kalau di register konseptual sederhananya milik Mr. Argo ini, di sini keluarannya itu menyalin data dari register RIG2 ini dipindah dulu ke memori AAA3. Namun kalau kita membuat konseptual yang sederhana yang hanya memiliki satu akumulator ini, karena apapun nanti ada di akumulator, outputnya yaitu
akumulator akan dikirim ke perangkat keluaran. Jadi seperti itu ya. Di akumulator sudah ada hasilnya, kemudian baru dikeluarkan yang menghasilkan 300 karena soalnya adalah menambah 100 ditambah 200. Nah, sobat tekno dimanapun Anda berada, materi yang terakhir cara komputer bekerja ini memberikan pesan bahwa gambaran ekspresi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti manusia harus diterjemahkan sangat detail agar dapat dieksekusi oleh mesin yang kalian buat. Komputer yang selama ini kita gunakan sebenarnya mirip dengan mesin konseptual sederhana yang baru saja kita pelajari. Hanya saja kecepatan melaksanakan instruksi itu sangat cepat sekali. Itulah komputer. Sobat Tekno, tak terasa penjelasan demi penjelasan per materinya ada 5 materi sudah saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan saya kurang mudah diterima untuk Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penjelasan yang saya sampaikan ini sama persis dengan buku siswa mata pelajaran informatika kelas 10 SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Saya di sini hanya berniat membantu. Kekurangan ada di dalam diri saya sendiri, baik pengucapan yang salah atau logika-logika berpikir yang salah. Saya mohon maaf, ambillah yang baik dari saya. Sobat Tekno, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semua, bagi saya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, agar teman-teman Anda semua, sobat-sobat Tekno dimanapun berada, juga dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu bab 5 materi jaringan komputer dan internet pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.